Ini video untuk Bapak Presiden Prabowo. Ingat Pancasila, kelima yang bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami tunggu umat Kristen, tunggu babi beribuan ekor untuk dari dana APBDM, ya kan begitu. Jangan pilih kasih. Ingat Bapak, di Indonesia ini sudah ada diakui, ada 7 agama yang harus bertoleransi. Jadi jangan pilih kasih. Jadi kami tunggu tahun depan. Ya. Kalau tidak, memang. Orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? Pokoknya ada. Duitnya dari mana? Pokoknya ada. Duitnya dari mana? Pokoknya ada. Duitnya dari mana? Saat kritik Papua dibungkam, KSAD malah sibuk pertanyakan dompet pembuat film. Beginilah jadinya, kalau petinggi militer lebih fokus nyari kesalahan pembuat film, ketimbang mendengarkan substansi kritiknya. Alih-alih menjawab persoalan lingkungan hidup dan hak wilayah warga Papua yang terancam proyek strategi nasional. Respons yang keluar justru bikin geleng-geleng kepala. Heboh, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyentil pembuat film dokumenter Pesta Babi dengan kalimat, "Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Orang berduitlah." Sebuah pernyataan yang bernada sinis, tendensius, dan seolah ingin membangun narasi bahwa setiap kritik terhadap proyek pemerintah pasti ditunggangi oleh kepentingan modal atau pihak tertentu. Sejak kapan mengkritik kerusakan alam dan membela hak masyarakat adat harus dicurigai isi dompetnya? Ini adalah bentuk arogansi verbal yang meremehkan kepedulian sipil. Film Pesta Babi itu memotret realitas di Papua Selatan tentang hutan yang babat dan ruang hidup warga yang terhimpit. Tapi tanggapan dari pucuk pimpinan, Angkatan Darat malah mengalihkan isu ke soal ongkos produksi dan tiket pesawat terbang sana-sini. Ditambah lagi, gelombang pembubaran nonton bareng film ini terjadi masif di berbagai daerah. Dari kampus di Ternate, Mataram, Bali, sampai kafe-kafe sipil dipaksa bubar. Lalu dengan mudahnya, KSAD cuci tangan dan melempar bola panas ke pemerintah daerah dengan dalih menjaga keamanan wilayah dari risiko keributan. Logika macam apa ini? Menonton film dokumenter ilmiah dan diskusi di ruang akademis dianggap sebagai ancaman keamanan. Kebebasan berpendapat dan ruang mimbar akademik seolah sengaja dipersempit dengan meminjam tangan birokrasi daerah. TNI yang harusnya menjaga iklim demokrasi, justru terkesan mewajarkan pembungkaman karya jurnalistik dan seni dengan alasan kebenarannya belum tentu benar. Kalau belum tentu benar, buka ruang debatnya, bantah dengan data, bukan dibubarkan nobarnya. Masyarakat Papua memang butuh air bersih dan sekolah layak, seperti yang diklaim TNI. Tapi mereka juga butuh tanah adat, dan hutan mereka tidak digusur atas nama proyek strategis. Jangan sampai setiap ada kritik dari rakyat, aparat langsung pasang badan buat proyek penguasa, lalu balik mencurigai rakyatnya sendiri. Siapa yang berani bilang tidak? Ketika hak bersuara kita dibalas dengan kecurigaan duit dari mana? Kalau tidak menonton film Pesta Babi, kita nggak akan tahu kalau saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka dihadapkan dengan aparat bersenjata. Pangan nasional. Macam-macam senjatanya. Dan kalau tidak nonton film Pesta Babi, saya nggak akan tahu bagaimana saudara-saudara kita di Papua sengaja dimiskinkan dan mereka sengaja dibodohi. Negara ingin membayar tanah mereka 1 hektarnya hanya 300.000. Dan kalau tidak nonton film Pesta Babi, kita nggak akan tahu bahwa yang terjadi di Papua Selatan yang ada di Merauke itu bukan kerjasama. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pembukaan lahan sebesar-besarnya. Pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Intinya, ada keadilan-keadilan yang harus kita sama-sama perjuangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua. Yang terjadi di Papua atau di Merauke itu bukan hanya sekedar pembangunan, tapi ada kasus kriminal, kasus penindasan. Merampas paksa orang-orang yang memiliki tanah di sana. Ini papan nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Pipalo yang punya hak dusun ini. Dan yang pasti, dari sistem yang berjalan di Indonesia, negara yang katanya demokrasi, kita sedang dijajah oleh pemerintah kita sendiri. Ternyata merah putih tidak lindungi kami. Dianggap kami sebagai kami rakyatnya. Gimana menurut teman-teman semuanya? Teman-teman yang sudah nonton film Pesta Babi, boleh di komen. Barakallahu fikum. Pesan Mama Yasinta kepada semua agar bersatu dalam melawan PSN. Kami berapa tempat yang kena dampak. Kami harus bergabung jadi satu untuk menolak PSN. Bahkan sampai teman-teman yang bergabung dengan kami, anak-anak mahasiswa, kami bersatu untuk menolak. Seperti sapu lidi, kalau sapu saja kita mengaku tidak bisa bersih, harus gabung dari satu ikatan baru kita mengaku yang bersih. Alam kami sudah rusak habis, burung-burung di udara, bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur, buaya rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati. Pesta Babi bukan sekedar film dokumenter. Ia adalah narasi yang tajam yang menguliti penjajahan gaya baru. Inilah neokolonialisme di zaman kita.
Film ini sebenarnya ngebahas apa sih? Perampasan tanah adat masyarakat Papua oleh proyek besar negara yang dibungkus dengan nama ketahanan pangan dan transisi energi. Kenapa perampasan lahan terjadi? Pemerintah merancang proyek strategis nasional atau biasa disingkat PSN untuk membuka lahan dalam skala masif demi produksi pangan atau food estate, energi biodiesel sawit, dan bioetanol tebu. Singkatnya, negara butuh lahan dan Papua dianggap kosong. Siapa yang melakukannya? Para elit. Di film ini disebut secara gamblang. Ada Haji Isam, Andi Syamsuddin Arsyad, ada Martias Pangiono dan keluarga, dan yang ketiga, pemerintah, Jokowi dan Prabowo, beserta para menteri terkait dan menjabat di tahun terlaksananya proyek. Yang keempat, militer dan aparat. Film ini menampilkan realitas ikut sertanya militer dalam konflik lahan. Aktivitas perusahaan disebut berjalan beriringan dengan kehadiran aparat keamanan di wilayah-wilayah yang mengalami pembukaan lahan. Bahkan, tentara dan polisi di Papua lebih banyak daripada tentara dan polisi secara nasional perbandingannya. Dan tentu ada juga siapa korbannya. Masyarakat adat, suku Marin, Yei, Auyu, dan Muyu kehilangan tanah ulayat, hutan, sungai, dan sumber pangan tradisional di tengah keterlibatan militer dan jaringan kekuasaan. Apa saja yang terjadi? Tanah ulayat dipatok, sungai tercemar, dan hutan sagu yang selama ini menopang kehidupan perlahan lenyap, digantikan lahan monokultur. Warga memberikan testimoni soal perampasan tanah tanpa persetujuan yang memadai, pencemaran sungai, hingga hilangnya sumber pangan tradisional mereka. Kenapa harus terjadi di Papua? Karena Papua dianggap lahan tersedia terbesar di Indonesia. Bagi masyarakat adat seperti suku Marin, Yei, Auyu, dan Muyu, hutan bukan sekedar sumber daya, melainkan rumah, identitas budaya, dan sumber pangan utama terutama sagu. Tapi kepentingan itu diabaikan. Di mana terjadinya? 3 wilayah utama, Merauke, Bovendigul, dan Mapi. Hutan-hutan adat yang selama ini didiami masyarakat lokal dibuka untuk perkebunan tebu, sawit, hingga food estate. Film dibuka dengan kedatangan kapal-kapal besar yang mengangkut ratusan alat berat di tanah Papua. Motor penggerak PSN yang langsung membabat hutan ulayat. Militer ikut serta dalam konflik lahan tersebut untuk mengamankan jalannya proyek di tengah penolakan warga. Jadi udah tahu kan, kenapa film ini lebih gelap daripada film horor terseram di dunia? Di film ini disebut secara gamblang. Ada Haji Isam, Andi Syamsuddin Arsyad, ada Martias Pangiono dan keluarga, dan yang ketiga, pemerintah, Jokowi dan Prabowo. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Hidup Jokowi! Nih, masih terpantau guys, setelah kemarin sempat lebaran di negara Paris, nah, belum pulang, besok pesawat Prabowo terjadwalkan menuju Roma, ya kan? Ingat, kalian jangan iri ya, jangan nyinyir, karena Pak Presiden kita ini lagi kunjungan alias kerja bukan jalan-jalan. Ingat itu. Insya Allah komisaris siapa? Saya, Vincent Pipalo, atas nama masyarakat adat Merauke, mengajak kita semua untuk dapat menonton film Pesta Babi, agar kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Merauke.